Salam jumpa saudara, bersama saya Lot Botahala. Pada kesempatan ini saya berbagi cerita sedikit tentang penulisan buku. Saya semulanya tidak paham tentang bagaimana menulis buku. Namun berawal dari tahun 2015 bersama Rektor Universitas Tribuana Kalabahi saat itu, Bapak Frederick Kande, kami dalam tim menulis bersama judul buku hasil kajian penetapan kawasan perdesaan di Kabupaten Alor. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Mikraf. Dari pengalaman ini, saya mencoba membuat suatu buku monograf dan akhirnya berhasil saya buat dengan judul Perbandingan Efektivitas Daya Absorpsi Sekam Padi dan Cangkang Kemiri terhadap Logam Besi pada Air Sumur Gali. Buku monograf ini diterbitkan oleh penerbit The Publish pada tahun 2019. Dari pengalaman ini, saya meningkatkan lagi ke penulisan buku referensi bersama Dr. Yoel Pasai STMT yang pada tahun 2022 ini telah dikukuhkan menjadi profesor. Kami menulis bersama buku referensi ini dengan judul Kimia Semen, suatu kajian literatur ilmiah. Buku ini diterbitkan oleh penerbit The Publish pada tahun 2020. Pada tahun yang sama juga, yaitu 2020, saya bersama beberapa dosen muda di beberapa perguruan tinggi di Sulawesi Selatan, kami menulis sebuah buku berjudul Deteksi Dini Metabolit Sekunder pada Tanaman. Dari buku ini saya juga bertindak sebagai editor, dan buku ini diterbitkan oleh penerbit Mitra Cendekia Media. Selanjutnya tahun 2021, saya menulis sebuah buku berjudul Herbal Bumbu Dapur, Jawaban Peningkatan Daya Tahan Tubuh. Buku ini merupakan karya pengabdian kepada masyarakat yang saya lakukan di pedesaan di Kabupaten Alor. Dan buku ini diterbitkan oleh penerbit The Publish. Pada tahun yang sama, yaitu tahun 2021, bersama dengan beberapa teman, kami menuliskan sebuah buku dengan judul Usaha Keripik Pisang, suatu studi pengabdian kepada masyarakat. Dan buku ini diterbitkan oleh penerbit Mitra Cendekia Media. Pada tahun 2020 juga, saya menjadi editor dari penulis Yoel Pasai dengan judul buku Biodiesel dari Asam Lemak Bercabang yang diterbitkan oleh Nas Media Pustaka. Dari pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa sebenarnya menulis buku tidaklah susah. Yang susah adalah sebagaimana pengalaman saya waktu dulu. Pertama, saya tidak punya waktu untuk menulis buku. Kalaupun saya sudah berusaha untuk menulis buku, saya tidak tahu cara menulis buku seperti apa yang dapat diterima oleh sebuah penerbit. Bahkan saya juga sering berpikir biaya yang harus dikeluarkan tentu banyak. Tetapi ketika semua tantangan itu kita jadikan peluang untuk menulis buku, maka tidak ada yang sulit untuk kita lakukan. Bahkan setiap penerbit telah menyediakan template penulisan buku, dan ketika kita memenuhi template tersebut, maka tentu naskah kita akan diterima oleh penerbit
yang template-nya telah kita gunakan. Dengan demikian, maka tidak ada kesulitan untuk menulis buku. Demikian dan sampai jumpa.